Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم tadun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya, baik yang berbicara sebagai khatib di depan ini maupun antum semuanya yang mendengarkan, dan siapa saja yang seruan ini sampai kepadanya, marilah kita semuanya selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya tanpa kecuali, dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita masing-masing, dan dengan meninggalkan larangan-larangannya tanpa kecuali. Saudara sekalian, tadi dibaca di permulaan khutbah perintah dari Allah kepada kita. Kata Allah agar kita semuanya ini orang-orang yang telah mengaku beriman berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah kata Rasulullah SAW sendiri menurut riwayat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mardawih dan ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah ayyuta'a fala yu'sa, bahwa Allah itu harus selalu ditaati, lalu dia tidak boleh didurhakai. Wa yuskara fala yukfara, dan Allah itu harus selalu disyukuri, diterima kasihi, dan tidak boleh dikufuri atau diingkari nikmatnya. Kemudian yang ketiga, wa yudhkara, dan Allah itu hendaknya selalu diingat, fala yunsa, lalu tidak boleh dilupakan. Itu yang dimaksud dengan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Keterangan lain tentang makna dari bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah, kata para ulama yang lain, mereka menuliskan dalam kitab tafsirnya, ayyujahidu, bertakwa kepada Allah adalah dengan cara ayyujahidu, agar mereka orang-orang yang mengaku beriman ini yujahidu, bersungguh-sungguh berjihad fi sabilihi, di jalan Allah, haqqa jihadih, dengan sebenar-benar jihad kepadanya, bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah, bersungguh-sungguh hidup menjalani aturan Allah yang bernama Islam ini, al-Islam ini, dan dilakukan dengan sepenuh jiwanya, dengan sebenar-benar perjuangannya, sebenar-benar sungguh-sungguh. Wala ta'khudhum fillahi laumata laim, dan tidak boleh merasa terganggu oleh ucapan orang-orang yang mencela mereka. Tidak boleh menimpa atau mengenai mereka. Wala ta'khudhum fillahi laumata laim, tidak boleh menimpa kepada mereka dalam urusan mereka dengan Allah celaan orang-orang yang mencela. Maksudnya, kalau kita menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh, lalu ada orang mencela kita dengan mengatakan kamu itu kolot, kamu itu ortodoks, kamu itu fundamentalis, kamu itu Islam ekstremis, kamu itu Islam apa macam-macam, orang mengatakan seperti itu. Orang yang beriman tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh manusia tadi, selagi dia berada di dalam Allah. Dan kata para ulama lagi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah wa yakumuna, dan mereka selalu tegak bil qisti, dengan keadilan, dengan kebenaran. Mereka selalu berusaha menegakkan kebenaran, berusaha menegakkan keadilan, walau ala anfusihim, walaupun terhadap diri mereka sendiri, wa abaihim, walaupun terhadap bapak-bapak mereka sendiri, walau ala abnaihim, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan melanggar hukum demi kepentingan bapaknya atau anaknya atau orang tuanya, nenek moyangnya. Itu ciri orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yang dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Sedangkan ada lagi keterangan dari Rasulullah SAW mengenai takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ahabba ayyuhzaha anin nar wa yudkhalal jannah, barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kata Rasulullah, apa yang harus dilakukan oleh orang yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan dalam surga, fal tudrikuhu maniyatuhu, hendaknya dia berusaha dalam keadaan kematiannya menemui dia, wa huwa yu'minu billah, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa ya'ti ilan nas, dan dia selalu berusaha berbuat terhadap orang lain, berbuat kepada orang lain, ma yuhibbu ayyuta ilaih, sebagaimana dia suka diperlakukan oleh orang lain. Jadi kalau kita suka diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kita tidak suka dihina, dicemooh oleh orang, maka kita jangan mencemooh atau mencela orang, kecuali memang orang itu harus diterangkan celaannya. Karena kalau tidak diterangkan celahnya, boleh jadi nanti dia menipu. Jadi ghibah itu dilarang, tapi ada ghibah yang dibolehkan. Ghibah yang dibolehkan adalah menceritakan kejelekan orang supaya orang tidak tertipu oleh orang itu atau tidak mengikuti apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Semuanya dilakukan karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi atau diri sendiri atau keluarganya atau golongannya. Dan saudara sekalian, itu pesan Allah kepada kita supaya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya.
Pesan yang kedua yang dibacakan pada permulaan khutbah tadi adalah pesan kepada kita semuanya. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah itu adalah al-Islam, tali Allah itu adalah Al-Quran. Kita disuruh hidup berpegangan dengan ajaran Islam, berpegangan dengan Al-Quran, bersama-sama atau berjamaah. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini maknanya amarahum bil jamaati wa nahahum anit tafriqati. Allah melarang dengan ayat ini, Allah menyuruh dengan ayat ini kepada orang beriman untuk berjamaah, untuk bersatu, berjamaah bersama-sama, punya pandangan yang sama, punya pilihan yang sama. Dan kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Katsir, Allah menyuruh orang beriman untuk bersama-sama, untuk berjamaah, hidup berjamaah, dan tidak boleh berpecah belah. Jadi kalau suara umat Islam ini satu, saudara, maka umat Islam di Indonesia ini akan berjaya. Karena selama ini umat Islam menjadi umat yang terpinggirkan, yang dipinggirkan, yang suaranya tidak pernah didengar. Bahkan para ulama-ulamanya banyak yang ditangkapi dan dipenjara hanya karena mereka menyuarakan kebenaran. Begitulah yang terjadi di negara kita ini, saudara sekalian. Maka jangan sampai terjadi hal-hal ini di masa yang akan datang ini nanti. Pilihlah pemimpin yang memenuhi kriteria sidik, fatonah, tabligh, amanah. Sidik, orangnya jujur, tidak suka berbohong. Ya, kemudian tabligh, mau menyampaikan, mau menerangkan kepada rakyatnya hal-hal yang baik, mau menyampaikan visi misinya yang benar. Fatonah, pintar, cerdas, dan amanah, bisa dipercaya, tidak berkhianat kepada rakyatnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara sekalian, marilah kita semuanya menjaga diri kita dan keluarga kita, karena tugas kita dalam hidup ini sesungguhnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan kita di muka bumi ini dengan tugas cuma satu, beribadah kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, di dalam diri sendiri, di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang kita lakukan harus bisa dijadikan sebagai ladang ibadah kita. Jadi mau jadi apapun kita, Allah mentakdirkan kita menjadi apapun, maka kita harus bisa beribadah dalam keadaan menjadi apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh
qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia wa fi sairil biladil muslimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.